Persilakan Romo. Selamat malam, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat malam Romo. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita akan merenungkan bersama berkenaan dengan kesabaran seluas samudra bagian pertama, karena saya kira minggu depan kita akan bertemu lagi. Baik, Iya, benar, Romo. ya, saya akan mengawalnya dengan membacakan sebuah teks singkat dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 17. Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 17. Saya bacakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kemarin kita dikejutkan dengan berita wafatnya Paus Fransiskus. Saat ini kita belum mempunyai pemimpin gereja Katolik sejagat. Namun hidupnya, pesannya luar biasa, yang mau menunjukkan kepada kita semua apa yang menjadi tema kita pada kesempatan malam hari ini, kesabaran seluas samudra. Kita tahu moto kepausan dari Paus Fransiskus adalah Miserando atque eligendo. Artinya dipilih karena kerahimannya. Dipilih karena kerahimannya. Itu kurang lebih artinya miserando atque eligendo. Itu berarti pengalaman pribadi Paus Fransiskus berkenaan dengan kerahiman, kesabaran yang luar biasa dalam perjalanan hidupnya. Dan tentu dia wartakan kepada sesama, kepada kita sekalian. Dan bukan hanya untuk orang Katolik, tetapi seluruh dunia. Bagaimana kerahiman, kesabaran Allah seluas dunia ini, seluas samudra kehidupan manusia. Kemudian kita juga baru saja merayakan peristiwa penting dalam sejarah keselamatan, yaitu Paskah Kristus, penderitaan, wafat, dan kebangkitannya. Dan ini juga mengungkapkan kepada kita kasih Tuhan yang luar biasa untuk kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun,
demikian pun anak manusia harus ditinggikan. Ditinggikan di mana? Ditinggikan di salib. Dan itulah saat kasih kesabaran Tuhan yang luar biasa untuk keselamatan kita umat manusia. Namun saudara-saudariku yang terkasih, kita berhadapan dengan situasi dunia kita yang tidak gampang. Kita tahu apa yang terjadi dalam dunia kita. Ketegangan politik, konflik sosial dan ekonomi yang tidak stabil. Kita tahu mengenai perang Ukraina dan juga di Timur Tengah. Dan juga situasi ekonomi kita dalam bangsa kita sendiri. Kemudian juga kecepatan teknologi membuat segalanya instan. Sehingga tidak jarang juga kesabaran sering diabaikan. Lalu juga ketidakpastian global. Seperti juga pandemi 2-3 tahun yang lampau. Dan tentu akibatnya, konsekuensinya masih kita rasakan hingga saat ini. Perubahan iklim. Kemudian ini semua tentu meningkatkan kebutuhan untuk kesabaran. Dan saudara-saudariku yang terkasih, situasi dunia yang demikian ini menjadi sebuah keprihatinan dari Paus Fransiskus. Tentu kita sadari betul bahwa wafatnya Paus Fransiskus itu hari kemarin, sebetulnya hari Minggu masih ia tampil memberikan berkat kepada kota Roma dan dunia. Berkat Urbi et Orbi. Urbi untuk kota Roma, Orbi untuk seluruh dunia. Dan dia menyebut berkaitan dengan situasi konflik yang ada, termasuk di Timur Tengah Gaza. Ini mau menunjukkan kepada kita bagaimana situasi kita menjadi keprihatinan kita, tentu juga apa yang telah dilakukan oleh Paus Fransiskus. Bahwa kesabaran seluas samudra, kerahiman Tuhan yang begitu melimpah menjadi tugas panggilan kita dalam situasi dunia yang demikian. Kemudian secara lebih konkret lagi situasi kita khususnya dalam keluarga-keluarga. Masalah pokok yang barangkali juga kita alami di tengah situasi kita yang tadi sudah disebutkan, tapi secara khusus dalam keluarga kita. Keluarga Katolik juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai iman dan moral Kristen di tengah arus perubahan sosial budaya dan teknologi yang semakin pesat. Kurang lebih seminggu yang lalu saya menghadiri apel di Polres Kabupaten kami di sini, Kabupaten Sika. Yaitu dalam kaitan dengan operasi Semana Santa Pekan Suci Turangga. Kemudian setelah apel itu bersama Kapolres dan juga Sekda Kabupaten Sika ngobrol-ngobrol santai. Lalu apa yang disampaikan oleh Kapolres yaitu bahwa ada 2 kasus yang sering kali mereka tangani adalah bunuh diri dan pelecehan. 2 situasi yang menunjukkan kepada kita tentu dari keluarga. Apa yang dihadapi berkaitan dengan nilai-nilai iman dan moral Kristen di tengah arus perubahan yang luar biasa cepat ini. Angka bunuh diri makin tinggi dan juga berkaitan pelecehan. Dan ini situasi hidup kita. Lalu juga dari apa yang tadi situasi yang dialami masalah pokok ini, sebetulnya akar masalahnya adalah krisis iman dan sekularisme. Keluarga Katolik sering terpapar oleh nilai-nilai sekular yang mengedepankan kebebasan individual dan materialisme, sehingga mengikis nilai-nilai iman dan moral yang diajarkan oleh gereja.
Karena nilai-nilai iman dan moral ini semakin tipis, jelas dengan sendirinya kesabaran menjadi terbatas. Kita butuh kerahiman yang semakin melimpah di dalam kehidupan kita. Lalu juga akar masalah lain adalah disintegrasi komunikasi dalam keluarga. Kita tahu dalam situasi kita di mana orang tua atau suami istri sibuk dengan pekerjaan dan anak-anak tentu dengan sekolahnya, lalu juga dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, akibat lebih lanjut adalah kurangnya waktu yang berkualitas, yang bermutu untuk membangun relasi yang sehat dalam keluarga. Tidak ada kebersamaan, tidak ada komunikasi yang instan dan mendalam dalam kebersamaan. Inilah juga yang membuat kebutuhan akan kesabaran dan tentu berkaitan kasih kerahiman ini semakin kita butuhkan dalam kehidupan kita. Lalu juga pengaruh media dan teknologi. Tadi intensi yang pertama dibacakan juga berkaitan dengan pengaruh media teknologi ini. Media sosial dan konten digital sering menyebarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Katolik seperti relativisme moral dan hedonisme. Kita tahu juga kita alami, kita seringkali juga akhirnya stres, bisa juga menjadi tekanan batin tersendiri kalau kita membaca komentar-komentar dalam media sosial, entah di Facebook, Instagram, atau juga Twitter, dan seterusnya. Yang menunjukkan kepada kita seperti terpenjara dan terhukum oleh situasi yang terjadi, komentar-komentar lepas justru dalam media IT ini. Media sosial bukan lagi menjadi media yang membawa kesejukan, tetapi justru membawa perpecahan, membuat kesabaran kita teruji di dalam kehidupan kita. Pengaruh media teknologi memang membantu kita di satu sisi, tapi di sisi lain kita mengalami dampak yang membuat hidup kita sendiri terancam. Kemudian juga krisis identitas peran keluarga yang juga menjadi akar masalah di mana kita sungguh membutuhkan kesabaran ini. Perubahan peran suami, istri, dan juga anak-anak dalam keluarga seringkali menimbulkan kebingungan dan konflik internal, terutama jika tidak didasarkan pada ajaran cinta kasih dan hormat yang diajarkan oleh gereja. Suami istri harus juga menolong satu sama lain dalam berbagi peran, sehingga juga akhirnya kebersamaan dalam keluarga itu juga terjaga dengan baik. Kemudian relasi orang tua dan anak-anak juga menjadi perhatian kita. Lalu juga minimnya pendidikan iman di rumah. Banyak keluarga Katolik kurang meluangkan waktu untuk memberikan pembinaan iman kepada anak-anak yang seharusnya menjadi peran utama orang tua. Tidak jarang anak-anak juga mencari sendiri apalagi melalui media sosial, melalui internet, website. Tapi tidak jarang bisa saja bukan iman Katolik yang mereka dapatkan, tetapi ajaran-ajaran lain yang bertentangan juga dengan iman kekatolikan. Dan ini juga tidak jarang mempengaruhi juga pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul, yang mereka ajukan bahkan kepada orang tua mereka, dan tidak jarang orang tua bisa kehilangan kesabaran karena juga mungkin mengalami kesulitan di dalam menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anak-anak. Kemudian juga banyak suami istri sulit melanjutkan barangkali hidup perkawinan dengan alasan macam-macam. Antara lain juga masalah ekonomi, keuangan, dan juga perselingkuhan. Lalu kemajuan teknologi dan perkembangan lingkungan membuat orang semakin emosional. Orang zaman sekarang lain dengan zaman dulu.
Maka itu kita lihat situasi-situasi yang membuat kesabaran teruji. Kasih kerahiman itu juga terancam di dalam kebersamaan hidup. Baik dalam masyarakat yang lebih luas maupun juga dalam lingkup yang kecil, dalam keluarga-keluarga, dan juga komunitas-komunitas kita. Oleh karena itu memang sungguh perlu saudara-saudariku yang terkasih, yaitu kita membangun relasi yang lebih kuat. Membangun, menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan, dengan penuh kesabaran, menumbuhkan kebijaksanaan dan pengertian. Dan sehubungan dengan hal ini kita tahu mendiang Paus Fransiskus menjadi contoh teladan kita yang luar biasa. Kita tahu berkaitan dengan dokumen Abu Dhabi, di mana ia pergi ke tanah Arab untuk juga berbicara, membangun relasi persaudaraan, membangun kerjasama, perdamaian, lintas agama, dan seterusnya. Lalu juga melalui Laudato Si, panggilan untuk juga memelihara rumah kita bersama yang ramah terhadap semua kita. Nah, ini suatu hal yang luar biasa di saat yang tepat di mana kita merenungkan berkaitan dengan kesabaran seluas samudra ini di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu selanjutnya saudara-saudariku yang terkasih, tantangan bagi kita sekalian teristimewa juga bagi keluarga-keluarga, yaitu mempertahankan nilai iman di tengah arus modernitas. Mempertahankan nilai iman, yaitu mampu menerapkan ajaran Katolik di tengah dunia yang penuh dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan iman kekristenan. Kita mesti setia dengan iman kekatolikan kita yang kita dapat, baik saat kita mendapatkan dalam keluarga maupun juga dalam pendidikan lanjut di sekolah ataupun juga kesempatan-kesempatan lain pendalaman iman di paroki atau juga di komunitas-komunitas di mana kita menjadi anggotanya. Nilai-nilai iman itulah yang harus kita dalami dengan penuh kesetiaan. Perlu kita sadari iman dan setia itu dekat satu sama lain. Orang yang hidup dalam iman, biasanya ia tekun setia. Dan orang yang setia biasanya juga karena ia mau hidup dalam iman. Dan ini gandeng satu sama lain di dalam kehidupan kita. Kata bahasa Latin untuk iman itu fides. Kemudian setia dalam bahasa Latin fidelis. Fides, fidelis. Barangkali bahasa Inggris juga menolong kita, iman faith, lalu setia faithful. Jadi orang yang betul-betul setia itu faithful, penuh iman. Iman yang dihayati dengan sungguh-sungguh dalam suka duka perjalanan kehidupan. Maka supaya kita juga menjadi orang yang memiliki kesabaran, kerahiman seluas samudra, iman ini menolong kita mempertahankan nilai iman di tengah arus modernitas zaman ini. Lalu yang berikutnya, kita juga harus membangun komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat itu berarti komunikasi yang membawa kesejukan, keteduhan di dalam hidup. Menyediakan waktu yang berkualitas untuk komunikasi antar anggota keluarga demi mempererat relasi kasih dan menghindari keterasingan emosional. Ya, memang kita juga harus sadari betul memang situasi dunia kita di tengah kesibukan, apalagi juga untuk wilayah Jakarta misalnya, kemacetan, harus pergi pagi-pagi, pulang sudah larut malam, barangkali waktu untuk berkumpul sangat jarang, tapi barangkali di akhir pekan, itu waktu yang barangkali disediakan khusus untuk punya waktu yang berkualitas.
untuk membangun relasi komunikasi yang sehat di antara para anggota. Kalau ini yang dibangun tentu akan juga membawa sebuah suasana atau juga situasi di mana kita saling mendukung, pengalaman kasih dan kesabaran yang bisa membantu kelangsungan hidup bersama dalam keluarga dan juga dalam komunitas, dan tentu akan membawa dampak dalam pergaulan dengan sesama kita yang lain. Lalu yang berikutnya juga kita diminta untuk menggunakan teknologi secara bijak. Mengarahkan penggunaan media dan teknologi untuk memperdalam dan menghindari konten yang merusak moral. Menggunakan teknologi secara bijak, kita bisa juga justru belajar misalnya dari Beato Carlo Acutis yang dalam beberapa hari mendatang akan dikanonisasi menjadi seorang santo. Dia adalah anak zaman ini, yang hidup di zaman digital ini. Dia meninggal dalam usia masih sangat muda, 15 tahun. Tapi justru dalam rentang waktu yang singkat ini ia menggunakan media sosial melalui website untuk juga pendalaman iman dan kemudian menyebarkannya kepada orang lain melalui website itu. Antara lain ia menggali berkaitan dengan mukjizat-mukjizat ekaristi yang bisa ia temukan dalam sejarah gereja. Dan dari penggalian imannya melalui apa yang bisa ia dapatkan itu, ia lalu mempunyai pandangan yang luar biasa berkaitan dengan iman. Bertumbuh di dalam iman, berakar kuat di dalam iman. Antara lain ia mengungkapkan dengan bahasa seorang anak muda, Yesus adalah sahabatnya, teman curhatnya, di mana ia bisa bertanya, bisa mengeluh, bisa menyampaikan isi hatinya. Lalu ia juga mengungkapkan pendapat bahwa Ekaristi adalah jalan tol yang mengantarnya ke surga. Lalu ia juga punya keyakinan, harapan tidak pernah akan mengecewakan. Bahwa ia akan mati dengan tenang. Karena selama hidupnya, ia telah melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan berkenaan dengan Bunda Maria yang mengatakan, Bunda Maria adalah wanita satu-satunya yang ia kenal dan ia cintai dalam siara kehidupannya. Dan dalam zamannya sebagai seorang remaja, ia juga rajin ke gereja setiap hari karena penemuan imannya itu. Dan ini menunjukkan kepada kita secara sederhana bagaimana menggunakan teknologi secara bijak untuk bertumbuh di dalam iman dan juga bahkan membantu orang lain untuk juga bertumbuh di dalam iman. Dan satu buah yang luar biasa justru ibunya sendiri, mamanya sendiri akhirnya juga bertobat, kembali mempraktekkan iman kekatolikannya justru melalui kesetiaan anaknya. Biasanya orang tua yang mempengaruhi anak-anak, tapi justru sekarang kita lihat dalam diri Carlo Acutis, dia mempengaruhi bahkan orang tuanya sendiri untuk kembali mempraktekkan iman. Dan ketika dia sakit leukemia, kanker darah, ketika mamanya bertanya, apakah engkau sangat menderita? Carlo Acutis dengan sederhana, dengan penghayatan iman yang mendalam, kesabaran yang luar biasa, karena pengalaman akan kasih Tuhan, dia katakan dengan jujur, orang lain lebih menderita dari saya. Itu sederhana menunjukkan kepada kita bahwa teknologi bisa sangat membantu kita apabila kita memanfaatkannya secara bijak dan sehat. Kemudian juga mendidik anak dengan iman yang kuat. Ini khususnya berkaitan dengan orang tua menanamkan nilai-nilai kekatolikan sejak dini agar anak-anak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah dalam kehidupan sehari-hari. Makanya juga sejak kecil bagaimana orang tua mengajak anak-anak mulai dari hal yang paling sederhana, doa-doa yang sederhana, lalu juga mengajak untuk anak-anak ambil bagian dalam kegiatan gereja dan juga hal-hal lain yang bisa
ungkapkan untuk bagaimana mendidik anak dalam iman sejak kecil, atau juga dalam kegiatan-kegiatan doa, entah itu misalnya dalam komunitas kerahiman, atau juga komunitas-komunitas lainnya, yang bisa membantu anak untuk sejak kecil memiliki iman yang kuat, karena diwariskan oleh orang tua yang bijaksana. Mendidik anak dengan iman yang kuat. Dan ini biasanya bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan teladan hidup. Contoh sederhana, bukan hanya meminta anak untuk pergi ke gereja, tapi mengajak anak, ayo mari kita bersama ke gereja. Dengan cara yang sederhana, tentu anak ini sudah dididik sejak awal bagaimana kuat di dalam iman. Lalu juga membina keseimbangan antara karier dan keluarga. Kita tahu menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan kebutuhan spiritual dan emosional keluarga agar keharmonisan tetap terjaga. Seringkali orang lebih memusatkan karier, pekerjaan, lalu kemudian lupa keluarga, lupa anak-anak, dan seterusnya. Kita juga mesti menyadari bahwa karier itu juga penting, tetapi juga keluarga di satu sisi penting. Oleh karena itu juga memang untuk menumbuhkan keluarga yang betul-betul sehat dan juga akhirnya menjaga sebuah keharmonisan yang mendalam, tentu akan berbuah di dalam kesabaran dan pengalaman akan kasih dalam kehidupan keluarga. Itu juga memang membina keseimbangan antara karier, pekerjaan, dan keluarga agar terbina dengan baik. Sangat disayangkan misalnya saja kalau kedua orang tuanya sibuk, tentu anak-anak juga akan terlantar. Perlu bagaimana mengatur supaya anak-anak bisa juga mendapatkan kesempatan untuk merasakan kehangatan dalam keluarga. Kalau itu terjadi, maka dengan sendirinya pengalaman akan kesabaran, kemudian juga kasih kerahiman itu akan bertumbuh juga dalam hidup bersama. Kemudian juga keterbukaan terhadap bimbingan gereja. Hal ini tentu jangan sendirinya bahwa keluarga-keluarga, komunitas-komunitas Kristiani, komunitas-komunitas misalnya seperti Kerahiman, atau juga Legio Maria, atau juga komunitas-komunitas lainnya, terbuka terhadap pendampingan dan formasi dari paroki untuk memperkuat iman dan kehidupan keluarga. Kita tahu tentu di Jakarta banyak sekali kesempatan pendampingan, pembinaan yang terjadi, baik yang dilakukan oleh komunitas-komunitas maupun juga paroki, bahkan keuskupan, bagaimana iman itu diperkuat. Kemudian kesaksian iman dalam tengah masyarakat itu pun diperdalam. Karena iman kita itu harus berubah, harus berbuah. Hidup kita berubah dan tentu perubahan itu terungkap di dalam kita berbuah di tengah masyarakat, di tengah dunia. Sehingga banyak orang juga akan mengalami kasih dan kerahiman Tuhan di dalam kehidupan ini. Kemudian keluarga Katolik diharapkan menjadi sakramen hidup dari cinta kasih Kristus di tengah dunia yang terus berubah. Keluarga Katolik diharapkan menjadi sakramen hidup dari cinta kasih Kristus di tengah dunia yang terus berubah. Sebagai keluarga Katolik, masing-masing kita, setiap kita orang Katolik mesti menyadari perubahan begitu cepat dalam dunia kita. Perubahan begitu cepat, tapi kita harus yakini sungguh bahwa Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena Yesus tidak pernah berubah, dia tetap selama-lamanya, maka dia bisa menjadi pegangan kita, kekuatan kita, pedoman kita dalam arah perjalanan di tengah dunia yang berubah begitu cepat. Setahun yang lalu saya mengikuti pertemuan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat provinsi,
di ibu kota provinsi di Kupang. Dari setiap bahan yang kami terima, salah satu yang menjadi menarik perhatian saya dari penceramah yang memberikan, yang tampil saat itu, dia mengatakan bahwa salah satu yang membuat angka bunuh diri semakin tinggi karena orang kehilangan pegangan. Orang kehilangan pegangan. Kalau tidak punya pegangan, maka jelas dengan sendirinya ia akan mudah jatuh, mudah putus asa, kecewa, dan hasil akhir puncak dari kekecewaan adalah juga, puncak dari keputusasaan juga adalah bunuh diri. Oleh karena itu, kita sebagai orang Katolik, kita punya pegangan yang luar biasa. Yesus yang menjadi pegangan kita, kekuatan kita, harapan kita. Apalagi kita dalam tahun ini, tahun jubileum biasa 2025, Paus Fransiskus mengeluarkan sebuah bula. Dan bula diberi judul Spes non confundit. Harapan tidak pernah mengecewakan. Harapan tidak pernah mengecewakan. Dan hidup kita sebagai orang Kristiani, hidup kita sebagai orang Katolik adalah hidup dari harapan. Harapan apa? Harapan akan janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu adalah janji keselamatan, janji kehidupan. Dan itulah sebagaimana apa yang kita dengarkan Injil teks singkat yang saya ambil, termasuk salah satu ayat emas, Yohanes bab 3 ayat 16. Demikian besar kasih Allah akan dunia ini, hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Atau juga di tempat lain Yesus banyak mengatakan, akulah kebangkitan dan kehidupan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Yang menunjukkan kepada kita, kita hidup dari janji Tuhan, pegangan kekuatan kita yang luar biasa. Di tengah dunia yang terus berubah, tapi kita punya pegangan dalam kasih Tuhan yang begitu mendalam dalam kehidupan kita. Kemudian juga kita melihat satu dua ayat kitab suci selain yang sudah dibacakan pada awal. Dari Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia dengan penuh kesabaran, dengan penuh harapan. Karena Dia adalah segalanya untuk kita, yang memberikan kekuatan dan keselamatan. Seperti yang juga dapat kita buka di dalam kitab Nabi Yesaya bab 12 ayat 1 sampai 6. Yesaya bab 12 ini mengenai perkenaan dengan nyanyian syukur atas keselamatan. Nyanyian syukur atas keselamatan. Saya bacakan ayat yang pertama. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Itu dalam Yesaya bab 12 ayat 1. Sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, murka Tuhan karena berkaitan dengan kedurhakaan kita, berkaitan dengan dosa-dosa kita, kesalahan kita, tapi murka itu telah surut dan engkau menghibur aku. Itu mau menunjukkan kepada kita betapa Tuhan kita itu begitu sabar, panjang sabar, kesabarannya seluas samudra untuk kita. Kerahimannya yang begitu melimpah bagi kita umatnya. Oleh karena itu berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Lalu dalam ayat Amsal bab 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kita merindukan kesabaran Tuhan atau mengharapkan kesabaran Tuhan. Tapi jangan lupa kita juga harus belajar sabar.
sabar terhadap diri kita sendiri, sabar terhadap orang lain, khususnya orang yang paling dekat dengan kita, dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Lalu juga dalam Kejadian bab 2 ayat 18 berkaitan dengan hidup bersama. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ingatlah saudara-saudariku yang terkasih, ketika Allah menciptakan alam dan manusia, ketika Allah menciptakan alam itu sebaik adanya. Tapi ketika menciptakan manusia sungguh amat baik. Lalu ada yang tidak baik. Yang tidak baik itu apa? Ketika Allah melihat manusia itu seorang diri. Itu tidak baik. Dia harus hidup bersama. Oleh karena itu juga memang hidup bersama itu berarti mengandaikan juga ada saling menerima satu sama lain apa adanya, saling menolong, saling melengkapi dengan penuh kesabaran, penuh kerahiman dalam hidup bersama. Aku akan menjadi baik kalau keduanya ada bersama, menjadi penolong yang sepadan, saling berbagi cerita satu sama lain. Dan itulah waktu yang berkualitas, waktu yang bermutu untuk saling membangun, saling menguatkan dalam perjalanan iman. Dan saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana tadi pada awal saya singgung, kita baru saja merayakan dengan penuh sukacita peristiwa Paskah, tetapi juga jangan lupa dengan didahului juga dengan perjamuan malam terakhir Tuhan dan juga Jumat Agung. Kesabaran Yesus dalam menghadapi pengkhianatan, penganiayaan, dan salib. Dan kita tahu berkaitan Passio Christi, the Passion of Christ. Passio Christi itu bukan hanya sekedar penderitaan, tetapi bukti kesabaran Yesus yang luar biasa. Dia mau sendiri, mau menderita, dan biarlah orang lain bahagia. Itu sabar. Kesabaran itu suatu semangat komitmen yang luar biasa di mana orang mau dirinya sendiri menderita dan biarlah orang lain yang berbahagia. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Ia menderita sengsara, mati di kayu salib, dan itu adalah bukti kesabaran, cinta kasihnya yang luar biasa mendalam. Dia sendiri menderita, dan kita umatnya manusia boleh mengalami sukacita dalam kehidupan ini. Akhirnya saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kita di dalam keluarga atau juga dalam komunitas kategori lainnya? Apakah kita mau dan hidup bersama, mau berbagi citra untuk saling berbagi pengalaman kesabaran dan kasih kerahiman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kesabaran itu menjadi sebuah kekuatan yang maha dahsyat dalam mengelola kebersamaan dan membangun hidup bersama. Kesabaran menjadi sebuah kekuatan yang maha dahsyat dalam mengelola kebersamaan dan membangun hidup bersama. Sekali lagi, Paus Fransiskus telah menjadi inspirasi bagi kita. Tahun-tahun kehidupannya dalam masa pontifikatnya, masa kepausannya kurang lebih 12 tahun. Tapi memberikan kesaksian yang luar biasa berkaitan dengan kerahiman. Berkaitan dengan kesabaran Tuhan yang luar biasa bagi kita umatnya. Baik demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga berguna bagi kita sekalian dalam panggilan kita sebagai murid-murid Yesus yang adalah penuh kerahiman bagi kita, mengalir dari kesabaran yang mendalam untuk kita umat manusia. Semoga kita juga menjadi rasul-rasul penuh kerahiman, penuh kesabaran dalam membangun dunia yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih pada Romo Buyung yang telah mengajarkan kita tentang
kesabaran yang seluas samudera. Itu nampaknya mungkin agak mudah diucapkan ya Romo. Tapi kalau dilaksanakan kayaknya itu butuh perjuangan yang sangat-sangat besar. Iya betul, butuh perjuangan yang besar. Karena sebagaimana saya singgung, walaupun mungkin tidak banyak, kesabaran itu kita mau menanggung penderitaan dan membiarkan orang lain bahagia. Dan itu Iya, memang tidak mudah. Kesabaran. ya, Seperti saya begitu marah. Kalau saya marah mau meluapkan kemarahan saya pukul orang lain. Berarti orang lain menderita, saya juga menderita. Tapi saya kalau sabar, saya menahan diri, saya memang menderita, tapi orang lain tidak kena pukul, dia tidak merasakan apa namanya penderitaan. Begitu. Jadi memang butuh sebuah kekuatan dan kekuatan tidak lain adalah pengalaman akan kasih Tuhan. Maka orang pertama-tama harus mengalami kasih Tuhan, kesabaran Tuhan, lalu kemudian dia berbagi pengalaman kesabaran kasih Tuhan itu kepada sesama. Kalau dia sendiri tidak punya pengalaman akan Allah yang sabar, dia juga pasti akan mengalami kesulitan untuk juga berbagi kesabaran itu kepada sesamanya. Ya, terima kasih. baik Romo. Sebelum kita ke tanya jawab, kita break sebentar untuk kita berfoto bersama Romo. Silakan Bu Silva untuk mengabadikan. Semuanya kalau bisa mohon dibuka kameranya. Hanya sebentar aja untuk diklik supaya bisa menjadi file dalam Komki ini. Ayo, silakan. Bu Silva dibuka Oke, Pak linknya. Gun, saya kan nggak bisa buat Nah, galeri ya. Bentar. Share screen-nya harus di off dulu, Pak Gun. tadi Romo kan sudah off kan? Itu. Oh, nggak bisa ya. Nggak ada yang share screen lagi apa, Bu Nggak Silva? ada, Oh, nggak ada pin-nya Kak Gun. yang Harusnya harus di bisa kok. Harusnya remove bisa. pin. Oh, Hmm. bentar, Pak. Oke. Sudah bisa ya Bu ya? Ada pin-nya terlalu banyak. Hmm. Hmm, Harus remove pin, Pak Gun. Gimana? Nggak Oke, bisa ya? bisa, bisa. Ya, Oke, Bapak Ibu, berikan senyum dalam kasih untuk memulai kesabaran ya, Romo. Iya. Satu, dua, tiga. Saya kembalikan, Pak Gun. ya. Terima kasih, Bu Silva. Baik, sekarang kita akan memulai tanya jawab kita. Saya lihat dulu di chat ya. Oh, kayaknya belum ada tanya jawab ya nih ya. Oh ya. Apakah makalah pastor bisa didapatkan? Bisa. Nanti kita share di grup ya. Materi daripada Romo pada hari ini. Oke. Tadi saya lihat ada yang resen siapa ya tadi ya? Mau langsung aja dibuka mic-nya, langsung ditanya. Yes. Yang resen silakan.
Langsung saja ditanya. Saya mau tanya deh, Romo. Pak Gun, saya tanya ya. Ya, Romo, Ya, tadi saya sangat tertarik dengan semua yang Romo sampaikan. Jadi sambil saya mendengarkan itu, saya seperti refleksi gitu, Romo. Dan memang apa ya, untuk menumbuhkan kesabaran itu harus punya dalam keluarga itu harus saling, Romo. Dosa nggak kalau saya kadang-kadang suka minta ke anak-anak atau suami, kita saling dong, kita saling dong gitu. Kan rasanya pengennya diem aja kan, Romo. Pengennya kan mereka seperti udah aware, udah sadar secara pribadi. Nah, kalau nggak kan saya jadi terkesan bawel ya, Romo. Kalau kayak gitu dosa nggak, Romo? ya. Berkenaan dengan soal dosa atau tidak, sebetulnya prinsipnya begini, dosa itu kalau saya tahu dan mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu prinsip umum. Ya, kalau kita tahu dan mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tahu dan juga mau. Ya. Oke. Ya, tapi kalau dalam situasi di mana dalam keluarga tentu banyak hal yang menjadi pertimbangan. Tentu juga suami atau juga istri, anak-anak pasti punya pergumulan persoalan tersendiri. Oleh karena itu satu hal yang tadi juga sudah saya sampaikan, perlu punya waktu di mana waktu itu sungguh bermutu. Waktu yang sungguh berkualitas, di mana duduk bersama untuk saling berbagi cerita. Hmm. Orang tua bisa mendengarkan citra anak-anak. Anak-anak juga barangkali bisa mendengarkan citra orang tua mereka dengan suka duka perjalanan yang tidak gampang. Kalau dengan punya waktu yang berkualitas, maka jelas dengan sendirinya ada saling saling memahami, saling mengetahui apa yang terjadi di balik persoalan pergumulan hidup masing-masing. Anak-anak barangkali dengan pergaulan, entah teman-teman, atau juga dia merasa terpenjara dengan keterikatan dengan digital atau dengan Facebook, dengan apa, tapi juga mama di rumah atau juga mama atau juga suami atau juga istri, pada pergumulan dengan pekerjaan macam-macam. Harus punya waktu ini. Seperti tadi juga sudah saya singgung, barangkali untuk hari biasa, Senin sampai Jumat, mungkin kesulitan. Tapi barangkali luangkan waktu sedikit di akhir pekan. Sabtu atau Minggu itu harus menjadi waktu untuk keluarga. Hingga dengan demikian keterbukaan saling memahami. Kalau sudah keterbukaan saling memahami, jelas dengan sendirinya akan tumbuh kesabaran. Saling menerima satu sama lain dengan penuh kesabaran, penerimaan satu sama lain. Kalau ini terjadi, maka hidup bersama itu akan menjadi indah, saling merindukan untuk ada bersama, untuk saling berbagi cerita. Barangkali itu bisa saya tambahkan. Terima kasih. Makasih, Romo. Sharing sedikit, Romo. Ya, baik, Jadi silakan. di 2 tahun, 3 tahun terakhir itu saya biasanya kami kan selalu pelayanan bareng satu keluarga gitu. Saya bilang harus sediakan waktu. Nah, terakhir benar Romo, semua proses. Nah, saat ini kami pelayanan kurnya bareng satu keluarga, ayah, ibu, anak semua. Jadi saya bilang harus sediakan waktu menyanyi buat Tuhan. Nah, dan kalau menyanyi itu kita nggak sempat marah, Romo. Jadi Ya, hanya gembira, gembira gitu kan lagu-lagu gereja kan bagus-bagus ya. Jadi kadang-kadang kami saut-sautan pakai ayat-ayat dari bait-bait lagu. Dan itu sangat bantu. Jadi nggak usah latihan berjuang untuk sabar atau berjuang untuk kasih. Dengan bernyanyi bersama itu sangat membantu. Kasih Romo. ya. Saya kira ini sharing yang sederhana, tapi sangat mendalam. Mengapa sederhana? Karena itu bisa kita lakukan kapan saja karena berkaitan dengan lagu-lagu gereja. Tapi mendalam karena ingat, syair-syair lagu itu bukan hanya sekedar syair biasa, tapi syair-syair adalah refleksi dari pengalaman iman.
refleksi dari pengalaman iman, pergumulan iman yang terungkap dalam syair-syair. Oleh karena itu benar apa yang disampaikan Ibu tadi, syair apa ayat-ayat itu justru menolong kita untuk juga memperteguh iman kita di dalam pergulatan, pergumulan hidup. Karena memang sekali lagi syair-syair bukan hanya sekedar kata-kata kosong belaka, tapi itu adalah hasil refleksi dari pergumulan iman yang orang ungkapkan dalam syair-syair, lalu kemudian menciptakan lagu sesuai dengan syair yang ada. Maka jelas dengan sendiri kalau kita menyanyikan dengan penuh penghayatan, dengan apalagi dalam kebersamaan itu sangat menolong di dalam pertumbuhan iman. Dan tentu dengan sendirinya membangkitkan kesabaran dan kasih yang semakin mendalam. Terima kasih Ibu untuk sharing singkatnya. Baik, terima kasih Bu Silva. Ini ada satu pertanyaan, Romo. Iya. Izin bertanya, bila kita berdiam diri, apakah itu bentuk implementasi kita dalam bentuk sikap kesabaran? Terima kasih. Diam adalah suatu latihan yang sangat baik untuk bertumbuh dalam kesabaran. Sebetulnya saudara-saudariku yang terkasih, doa, diam, itu juga latihan kesabaran yang luar biasa. Ketika kita berdoa dalam selain menyampaikan apa yang menjadi wujud kita, intensi kita, lalu juga ditambah lagi dengan diam, itu latihan kesabaran yang luar biasa. Kesabaran apa? Menanti jawaban Tuhan. Karena ingat, Tuhan kita dari pengalaman doa itu dari pengalaman kita tidak minta langsung sekarang, kita minta langsung diberikan begitu saja. Kadang-kadang butuh waktu. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa sangat-sangat lama, bertahun-tahun. Oleh karena itu, doa, diam, itu latihan kesabaran yang luar biasa, termasuk latihan kesabaran menantikan jawaban Tuhan. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain, dalam relasi dengan sesama, suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua. Kalau masing-masing pihak belajar diam, itu juga ada latihan kesabaran yang luar biasa. Sabar apa? Sabar menanti sampai yang lain, pihak lain memahami dan juga memberikan jawaban apa yang kita harapkan. Kalau ini yang kita buat akan menjadi suatu soal omong mengenai kesabaran seluas samudra, kasih kerahiman, itu sungguh nyata ketika kita latih untuk berdiam. Atau juga misalnya saja ketika ada hal-hal entah kata-kata atau tindakan dari pihak lain membuat kita jengkel, mengundang kita ada rasa amarah, kita lalu lebih baik diam. Nah, itu latihan kesabaran yang tidak istimewa. Itu latihan untuk kesabaran, kesempatan emas luar biasa. Karena berkenaan dengan hal ini. Dan kalau kita diam, belajar bersabar, lahirlah apa yang disebut dengan ketenangan, kedamaian, kasih, sukacita dalam kehidupan kita. Maka kita ingat apa namanya dalam apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kasih itu sabar. Kemudian bagian akhir, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Oleh karena definisi dari apa Rasul Paulus sabar itu pada awal dan pada akhir. Kasih itu sabar, lalu pada akhir kasih sabar menanggung segala sesuatu. Istimewa sekali. Oleh karena itu tadi katakan diam, itu kesempatan emas untuk latihan sabar. Dan itu dalam relasi dengan Tuhan dan juga dalam relasi kita dengan sesama kita. Dalam doa kita diam untuk menanti kesabaran itu dengan Tuhan. Lalu dalam relasi dengan sesama ketika kita diam, kemudian juga akhirnya kesempatan emas terbuka untuk saling memahami. Ya, terima kasih. Ya, semoga menjawab ya Pak Johan.
Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, mumpung ada kesempatan waktu. Apa saja boleh ditanyakan, mumpung Romo ada di sini. Silakan aja. Romo, kalau saya lihat sekarang masyarakat sekarang ini, eh, umumnya seperti yang tadi di awal di pengajaran Romo, kita ini fokusnya itu karir, karir. Kemudian anak-anak kita bisa kita fokus cari sekolah yang terbaik untuk dia. Tapi sangat sedikit sekali kita mengajar mereka untuk mendalami spiritualitas. Jadi dasarnya nggak ada sampai suatu saat setelah mereka bertumbuh besar itu sudah agak sulit. Itu lingkungan yang telah membentuk mereka. Jadi anak saudara saja bisa tuh berkelahi, kemudian suami istri apalagi ya seringkali adu mulut segala macam dan banyak hal lagi yang terjadi dalam keluarga. Jadi menurut Romo bagaimana supaya ini semuanya bisa teratasi dengan baik? Ya, sebetulnya kalau kita mendidik anak secara sehat dan bijak, itu ada beberapa aspek. Kalau tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Gun, barangkali dalam pendidikan anak lebih mementingkan faktor intelektual, yaitu bahwa anak disekolahkan sekolah yang terbaik, entah mulai dari TK yang terbaik, SD yang terbaik, SMP atau SMA yang terbaik, dan seterusnya. Tetapi jangan pernah boleh lupa ada aspek-aspek lain yang juga harus menjadi pendidikan anak, hingga anak itu punya karakter, yaitu spiritualitas, kemudian kemanusiaan, kemudian juga sosial, aspek sosial kemasyarakatan. Kalau hanya intelektual, dia bisa sangat pintar, tapi dia tidak bisa komunikasi dan juga apa, kasihan sebetulnya. Makanya sejak kecil, sejak dini, anak-anak ini sudah dilatih. Antara lain juga latihan mulai dengan spiritual, rajin berdoa, atau juga pergi ajak ke gereja, ajak pergi ziarah ke Gua Maria, atau lain-lain. Kemudian juga aspek apa namanya, kemanusiaan, ramah terhadap menyapa tukang kebun, menyapa untuk apa segala macam saudara, memberi apa ucapan salam kepada saudara-saudari yang lain. Dan juga sosial kemasyarakatan, mungkin juga pergi ada amal kasih, pergi bantu orang, apa segala macam. Aspek-aspek ini harus menjadi perhatian. Seringkali itu akhirnya sejak kecil hanya untuk intelektual, yang penting dia nilai bagus, juara kelas, tapi akhirnya dia lemah di bidang lain, akhirnya dia tidak bisa komunikasi dan tidak bisa hidup. Iya. Oleh karena itu memang pendidikan anak yang sungguh berkarakter itu ada beberapa bidang. Ya, sekali lagi bukan hanya intelektual, tapi aspek psikologis kemanusiaan, aspek spiritual, aspek sosial kemasyarakatan. Kalau ini dididik dengan cara baik, tentu akan menghasilkan seorang anak yang sungguh beriman, sangat manusiawi, sangat spiritual, juga sangat terdidik intelektual. Begitu tambahan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Cuma masalahnya juga Romo, kadang-kadang orang tuanya yang merengsek Romo. Jangankan mendidik, malah memberikan contoh yang jelek. Ya, Contohnya umumnya banyak kejadian dalam keluarga itu suaminya selingkuh ke sana kemari. Jadi akhirnya memberi contoh yang tidak baik pada anak dan anak sama sekali tidak menghargai papanya. Jadi ya, bagaimana kita bisa mengajarkan dia itu spiritual sedang kita sendiri sama sekali tidak ada spiritnya. ya, ya. Sehubungan dengan hal ini barangkali tadi juga sudah saya singgung dalam pengajaran, yaitu bahwa mengajar
mengajar untuk orang lain atau orang tua kepada anak bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan teladan. Bahkan kata-kata mungkin tidak banyak, tapi teladan hidup itu jauh lebih berbicara daripada kata-kata. Iya. Oleh karena itu Paulus ke-6 dalam saya kira anjuran apostolisnya mengenai Evangelii Nuntiandi mengatakan orang-orang zaman ini lebih mendengarkan mendengarkan saksi, seorang saksi daripada seorang guru. Kalaupun seorang guru itu didengarkan, itu berarti guru itu sekaligus juga bertindak sebagai seorang saksi. Artinya apa? Orang-orang zaman ini lebih mau melihat teladan daripada nasihat melulu atau pengajaran saja. Seorang pengajar tetapi sekaligus juga sebagai seorang teladan itu luar biasa. Dia mengkombinasikan dua aspek penting dalam kehidupan. Maka itu sangat diharapkan memang orang tua menjadi bukan hanya menjadi guru tetapi juga menjadi saksi. Guru artinya mengajar, tetapi juga saksi artinya memberikan teladan dalam kehidupan. Oleh karena itu, guru kalau juga sekaligus menjadi saksi itu luar biasa, karena ia juga bukan hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi dengan memberi teladan hidup. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, mohon maaf tadi saya lupa buka mic untuk kita semuanya sehingga terkunci. Sekarang mic-nya sudah bisa terbuka. Bagi yang mau bertanya atau mau sharing, mungkin bisa satu dua orang lagi ya. Bila kita sudah mendekati jam 9 ini, silakan bagi yang Iya, mau bertanya. bisa, Pak Gun. Ya, langsung Bu Mariani. Ya, malam Bromo, malam semuanya. Ya, Pak selamat Gunawan. malam. Ya. Wah, Ini saya mau sharing ya. Dulu dulu saya eh, keluarga itu kita mulainya dengan doa bersama Romo. Malam-malam sebelum tidur. Jadi kita sebelum doa kadang-kadang setelah doa kita sharing apa yang terjadi pada hari ini, kemudian rencana besok mau kemana atau acaranya kemana. Jadi kita ada komunikasi. Nah, jadi itu kita lakukan sudah cukup lama ya. Nah, supaya kita harus memberi contoh kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak memberi contoh kepada anak-anak kita, itu memang agak repot, apalagi zaman now sekarang ya. Banyak sekali godaan yang mereka hadapi itu lebih berat dari kita zaman dulu. Kalau menurut saya. Begitu, Romo. Ya, ya, betul. Terima kasih. Apa zaman sekarang jauh lebih kompleks. Apalagi juga dengan era digital. Kita tahu tahun 80-an televisi, barangkali televisi masih hitam putih. Sekarang sudah bukan televisi, sudah tidak zamani lagi. Orang pakai layar kecil lewat HP masing-masing bisa nonton apa saja. Iya. Oleh karena itu sekarang jauh lebih kompleks. Oleh karena itu memang apa yang dialami, apa yang disaringkan ibu itu benar. Zaman dulu kita bisa banyak ada kesempatan berdoa, saling berbagi dan seterusnya. Sekarang kita bisa saja omong, tapi barangkali anak atau orang lain masih sibuk dengan HP-nya masing-masing. Mungkin juga ada di meja makan di restoran, tetapi masing-masing fokus dengan HP masing-masing. Inilah juga menjadi waktu kebersamaan. Kadang-kadang juga kita kehilangan kesabaran menghadapi situasi seperti itu. Maka sekali lagi kita juga harus menciptakan suasana di mana komunikasi kita menjadi lebih intensif, barangkali HP-HP dinonaktifkan atau apa, sehingga kita bisa lebih bersatu dalam doa bersama, kemudian saling berbagi cerita, kemudian juga mendengarkan satu sama lain. Tapi kalau tidak ada kesempatan untuk itu, sayang, nanti juga hidup bersama akhirnya juga terancam dalam artian tidak menikmati kebersamaan. Bisa saja ada bersama, tapi tidak ada kebersamaan. Ada bersama artinya bisa saja duduk satu meja, tapi tidak ada kebersamaan, kan tidak ada komunikasi. Masing-masing asik dengan dirinya sendiri.
Ya, terima kasih. Ya Romo, ada tambahan sedikit Romo. Oh ya, Yang silakan. tadi itu untuk anak-anak itu ya Romo ya, bukan kita ngajarin ya, ini pengalaman. Anak-anak itu mereka itu mau didengarin. Tapi kalau kita, kalau di zaman dulu orang tua ngomong apa kita iya, iya. Tapi zaman sekarang nggak bisa seperti itu kalau menurut saya Romo. Karena Ya, anak-anak itu mereka maunya kita mendengarkan mereka. Tapi kita jangan potong apa yang mereka ngomongin. Biarin kita sudah dengar, kalau nanti lama-lama mereka akan minta pendapat kita. Gitu Romo. Soalnya saya ya, pernah ngalamin ya, pertama kali tuh saya nggak begitu ngerti. Anak saya cerita, saya potong. Ah kalau begitu, mama, aku nggak mau cerita lagi sama mama kalau mama potong-potong begitu. Nah akhirnya saya sadari. Kemudian saya nggak mau ngomong lagi, Romo. Jadi saya diem dengerin apa yang dia mau gitu. Nah, setelah saya ya, dengerin omongan apa yang dia mau, nah sampai sekarang saya tuh dia selalu cerita apapun dia cerita ke kita, Romo. Jadi kejadian di luar manapun, apapun yang dia jalanin, apa yang pun yang dia lakukan itu dia semuanya cerita, Romo. Nah, ya, ibu-ibu, ya, nah kita ya, sebagai orang tua kadang-kadang mulut kita nggak bisa diem ya. Nah, coba berusaha untuk diam. Kalau dia misalnya mulai ngambek, ya kita doa aja salam Maria. ya, Nah, itu kalau 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 keluarga saya tuh Romo ya, kalau misalnya kita melakukan kesalahan, kita selalu kita mengatakan kita minta maaf, mengatakan tiga-tiga kata-kata ajaib itu Romo yang selalu harus kita ucapkan karena itu benar-benar menolong, menolong satu sama lain. Mereka menganggap kita tuh gimana? Kita kita mereka tuh menganggap kita tuh mengorangkan dia gitu. Jadi kalau kita ya, maunya mau kita sendiri, itu susah masuk ke anak-anak zaman sekarang. ya. Begitu Romo, terima kasih. Ya, itulah benar. Maka tema kita itu menjadi menarik. Kesabaran seluas samudra. Itulah yang menjadi tema kita bahwa kita zaman ini harus punya kesabaran yang luar biasa dan itulah kesempatan di mana kita menjadi pendengar yang baik. Dan menjadi pendengar yang baik sesuai dengan semangat Paus Fransiskus adalah mendengarkan bukan hanya dengan telinga ini tetapi mendengarkan dengan telinga hati. Kalau mendengarkan dengan telinga hati, maka jelas dengan sendirinya apa yang tadi Ibu alami, apa yang Ibu sharingkan, itu menjadi kenyataan dalam kehidupan. Yaitu bagaimana anak-anak akhirnya juga dengan bebas, dengan terbuka, dia mau cerita apa saja, karena dia merasakan bahwa mamanya, papanya sudah mendengarkan bukan dengan telinga biasa, tapi juga dengan telinga hati penuh kasih, kesabaran seluas samudra. Ya, terima kasih. Baik, Mau tanya sedikit. Ya, terima kasih Romo, terima kasih. Baik, saya rasa waktu kita sudah cukup ya. Kita akan segera menutup ibadah kita malam hari ini. Tempat Romo sana sudah jam 10, jadi kita tutup aja ya. Sebelum tutup ada sedikit pengumuman. Silakan saya share sebentar. Ya, ini pengajaran daripada Romo, Kesabaran Seluas Samudera, sesi 1. Nanti minggu depan sesi yang kedua. Jangan lupa kita semuanya supaya bisa mengikuti lagi tentang mengenai kesabaran ini. Baik, ya sedikit pengumuman bagi yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan kasih, boleh mempersembahkan kasihnya ditransfer ke rekening BCA nomor 504 028 5956 atas nama Yoselin. Sekali lagi, rekening BCA nomor 504 208 5956 atas nama Regina Yoselin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah selalu memberikan persembahan kasihnya.
Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Stefanus Buyung Karam yang Ya, telah sama-sama. mengajar kita mengenai kesabaran. Itu hanya itu mesti dipraktekkan dalam hidup ini supaya kita sungguh-sungguh dapat berbuah yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Romo sekali lagi. Terima kasih juga kepada semua petugas pada malam hari ini. Ibu Melinda kebetulan berhalangan. Dia ada acara di gereja. Kepada Ibu Justina yang digantikan oleh Ibu Hendratno. Terima kasih Pak Hendratno yang bersedia menggantikan Ibu. Juga terima kasih kepada Ibu Christina Debi, Ibu Eni, Ibu Retno Sofian, dan Ibu Agatha Nyawidi. Terima kasih semuanya. Semoga Tuhan memberkatinya. Juga semua yang telah hadir yang bergabung dengan kita. Semoga kita pulang membawa damai dan berkat Tuhan. Oke, kita sekarang akan menutup ibadah ini dengan lagu penutup, itu dengan doa penutup dan berkat oleh Romo. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Bangkitlah Tuhan dari kubur, maut dosa dilebur. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan cahaya bagi kita, hidup kita pun cerah. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Romo, Dalam silakan Romo. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ialah Bapa kami yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas segala sesuatu yang kami dengarkan, yang kami alami, yang kami rasakan pada malam hari ini dalam kegiatan kami bersama ini. Semoga segala sesuatu yang kami terima, kami alami ini sungguh-sungguh membantu kami untuk bertumbuh dalam iman, harap, dan kasih. Supaya kasih-Mu yang seluas samudra, kesabaran-Mu yang seluas samudra yang kami rasakan, dapat kami bagikan kepada setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu secara istimewa untuk kami masing-masing, untuk keluarga kami, dan usaha dan pekerjaan kami. Kami juga mohon berkat-Mu bagi istirahat kami malam ini, ya kami dapat istirahat dengan nyaman, dan besok pagi kami bangun dengan segar untuk menjalankan seluruh kegiatan, karya pelayanan, pekerjaan kami dalam kuasa kehadiran-Mu yang menyembuhkan, yang menyelamatkan kami semua. Doa ini kami sampaikan kepadamu karena Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, seluruh anggota keluarga, dan istirahat kita malam ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, selamat Terima malam. kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Pak Gun, Bapak Ibu semuanya. Cukup ya.